Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadits oleh Al-Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan untuk berpegang teguh dengan akidah salaf sampai akhir hayat kita nanti. Langsung saja kita lanjutkan halaman 294. Ini berkaitan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap pemimpin kaum muslimin. Sekali lagi, poin ini berkaitan dengan akidah Ahlus Sunnah, sikap Ahlus Sunnah terhadap pemimpin kaum muslimin. Kita baca dulu ucapan Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau berkata, wa yara ashabul hadithi al-jumu'ata wal idain wa ghairahuma minas salawati khalfa kulli imamin muslimin barron kana au fajiran. Ashabul hadis Ahlus Sunnah wal Jamaah berpendapat bahwasanya salat Jumat, salat Idul Fitri, Idul Adha dan selainnya dari salat-salat berjamaah di belakang pemimpin muslim yang baik atau yang fajir, yang dolim, yang fasik. Wa yarawna jihadal kafarati ma'ahum, dan ashabul hadis Ahlus Sunnah berpendapat berjihad melawan orang-orang kafir bersama pemimpin kaum muslimin yang baik ataupun yang fajir, wa in kanu jawaratan fajaratan. Poin ini berkaitan dengan melaksanakan ibadah tertentu bersama pemimpin kaum muslimin. Disebutkan oleh beliau salat berjamaah dan juga berjihad. Ya, ini poin pertama yang disampaikan oleh Imam As-Sabuni tentang akidah Ahlussunnah terhadap pemimpin kaum muslimin. Kita lanjutkan lagi poin yang kedua, wa yarawna du'a lahum bil islah wa taufiq was salah. Ahlul hadis Ahlus Sunnah berpendapat mendoakan pemimpin kaum muslimin dengan kebaikan
agar Allah memperbaikinya, memberikan taufik kepadanya, menjadikannya baik. Ini poin yang kedua, mendoakan pemimpin kaum muslimin dengan kebaikan. Yang ketiga kata beliau, wala yarawnal khuruja alaihim bisayf. Ashabul hadis Ahlus Sunnah wal Jamaah berpendapat haram mengkudeta pemimpin kaum muslimin dengan senjata atau dengan pedang. Wa in ra'aw minhumul udul anil adl ilal jawri wal haif. Meskipun mereka melihat kecurangan, kezaliman dari pemimpin kaum muslimin tersebut. Ya. Ini poin yang ketiga, haram mengkudeta pemimpin muslim. Wa yarna qital al-fi'atil baghiyah hatta tarji'ila ta'atil imamil adil. Dan mereka berpendapat memerangi kelompok yang memberontak sampai mereka taat kepada pemimpin kaum muslimin. Ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Inilah salah satu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang senantiasa ada dalam kitab-kitab akidah para ulama Ahlus Sunnah. Ini sebetulnya permasalahan yang terang benderang, permasalahan yang sangat jelas, bahkan lebih terang daripada matahari di siang bolong. Meskipun demikian, masih banyak orang-orang yang tidak paham tentang hal ini, baik dari luar maupun dari dalam, baik yang mengaku Ahlus Sunnah maupun yang tidak. Bahkan kita banyak sekali mendapatkan istilahnya nyinyiran, masa akidah itu cuma masalah pemimpin kaum muslimin, menuduh dengan istilah murjiah, ataupun mengatakan ini adalah antek-antek pemerintah. Atau juga kita dapati orang-orang yang mengaku dai ahli sunnah namun masih menyimpang dari masalah yang satu ini, atau mencela-mencela, kadang memuji pemimpin, kadang mencaci maki, dan seterusnya. Naudzubillahi min dzalik. Makanya dengan seizin dari Allah, dengan minta tolong kepada Allah, kita mau kupas tuntas pembahasan ini. Meskipun yang disampaikan oleh Imam As-Sabuni itu 3 poin saja, namun kita akan mau tambahkan dari referensi yang lainnya, terutama dari kitab-kitab akidah. Paling tidak kita melek akidah. Inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sejati, yang termaktub dalam kitab-kitab ulama sejak dahulu kala. Bukan karangan kita, atau naudzubillah min dzalik, ini sekedar mencari sensasi ataupun menjilat kepada penguasa, naudzubillah min dzalik. Ini adalah akidah kita, ini adalah agama kita, ini adalah ajaran Allah dan Rasul SAW dan para salafus saleh. Kita mau buktikan. Ini ada beberapa kitab akidah yang tipis-tipis kita mau bacakan kepada antum. Sekali lagi, paling tidak agar kita tidak terombang-ambing oleh syubhat atau orang-orang yang mencela-mencela meskipun mengaku dai Ahlus Sunnah. Kalau ini ucapan Imam As-Sabuni yang hidup abad 5 Hijriah. Kita mau bacakan yang lebih salaf lagi, yang lebih klasik lagi, dari kitab Syarh Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah oleh Imam Al-Lalikai yang hidup abad 5 Hijriah, namun beliau menukil akidah ulama-ulama sebelum beliau. Kalau antum tahu ada kitab Syarh Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah jilid pertama, itu beliau menukil akidah-akidah ulama salaf dari Sufyan Ats-Tsauri, Imam Ahmad, Imam Bukhari, dan seterusnya. Kita mau bacakan tentang pembahasan yang satu ini. Dimulai dari akidah Sufyan Ats-Tsauri. Alhamdulillah sebagian sudah kita kaji sejak dahulu kala, diantaranya akidah Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah pernah berkata kepada
murid beliau yang bernama Syu'aib, "Ya Syu'aib, la yanfa'uka ma katabta hatta tara as-salah khalfa kulli barin wa fajirin." Wahai Syu'aib, tidak bermanfaat bagimu apa yang engkau tulis sampai engkau berpendapat salat di belakang pemimpin yang baik maupun yang fajir. Wal jihad madin ila yaumil qiyamah, berjihad bersama pemimpin itu berlaku sampai hari kiamat. Was sabr tahta liwa'is sultan jarin am adlin, dan bersabar di bawah kepemimpinan pemimpin yang baik ataupun yang zalim. Kemudian saya bertanya, "Ya Aba Abdillah, as-salata kullah, apakah salat di belakang pemimpin kaum muslimin?" Beliau mengatakan, "La, walakin salatul jum'ati wal idain." Tidak, namun salat Jumat dan salat al-idain. Ini melaksanakan ibadah di belakang pemimpin kaum muslimin. Di antaranya masalah salat Idul Fitri, Idul Adha bersama pemimpin, bukan dengan yang lainnya. Ini akidah ulama as-salaf. Demikian pula masalah penentuan awal Ramadan, ikut pemimpin pemerintah kaum muslimin. Ini al-ibadah khalfa al-imam, baik pemimpin yang baik atau yang zalim, yang curang. Kemudian kita tambahkan dari akidahnya Imam Ahmad rahimahullah, ini lebih komplit lagi. Beliau mengatakan, ini sekali lagi akidah Imam Ahmad dinukil oleh Imam Al-Lalikai, dan ini ada juga kitab khususnya, kitab Ushulus Sunnah yang sudah pernah kita kaji dahulu. Imam Ahmad, Imam Ahlus Sunnah berkata, "Wasam'u wa ta'alil a'immah wa amiril mu'minin al-barri wal fajir." Mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin yang baik maupun yang fajir. Wa man waliyal khilafah fastama'an nasu alaihi waradu bihi. Demikian pula mendengar dan taat kepada siapa saja yang menguasai kekhalifahan dan manusia telah bersatu dan meridhoinya. Wa man ghalaba bisayf hatta sara khalifah wa summiya amiral mu'minin. Dan siapa saja pemimpin itu selama sudah berkuasa, meskipun awalnya apa? Dengan cara yang tidak syar'i, dengan mengkudeta, tapi kalau sudah berkuasa wajib didengar dan ditaati. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, "Wal ghaswu madin ma'al umara ila yaumil qiyamah al-barri wal fajir." Berjihad bersama pemimpin kaum muslimin sampai hari kiamat, yang baik maupun yang fajir, la yutrak, tidak boleh ditinggalkan. Wa qismatul fai' wa iqamatul hudud ila la'immati madin, membagi harta rampasan perang, menegakkan al-hudud, potong tangan bagi pencuri, ya, rajam bagi pezina, itu semuanya kepada pemimpin kaum muslimin. Laisa li ahadin an yat'an ali wala yunazi'uhum, tidak boleh seorang pun mengambil kewenangan pemimpin tersebut. Wa daf'us shadaqat ilaihim jaizatun, membayar zakat kepada mereka dan seterusnya. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, wa salatul jum'ati khalfa wa khalfa man walla jaizatun tamatur rak'atain. Salat Jumat di belakang pemimpin kaum muslimin dan orang-orang yang dibawa kepemimpinan kaum muslimin itu jaizatun sah, tamah, sempurna, rak'atain, 2 rakaat. Man a'adahuma fahuwa mubtadi', barang siapa mengulangi salat Jumat di belakang pemimpin, maka dia alil bid'ah. Karena ada sebagian orang menganggap pemimpin ini zalim atau nggak berhukum dengan hukum Islam, nggak sah salat di belakangnya. Naudzubillah min dzalik. Kata Imam Ahmad, orang itu sesat, orang itu alil bid'ah. Tarikul athar, dia meninggalkan athar, jejak para salafus saleh, mukhaliful sunnah, menyelisih sunnah Rasul. Laisa lahu min fadlil jum'ati syai', dia tidak mendapatkan keutamaan salat Jumat, kata beliau. Idza lam yarsalah khalfal a'immah man kanu barrin wa fajirihim. Kalau ada yang berpendapat tidak sah salat di belakang pemimpin yang zalim misalnya, maka dia
kata beliau, tidak mendapatkan pahala salat Jumat. Fasunnah antusalli ma'am raka'atain, termasuk sunnah Rasul engkau salat di belakang mereka, bersama mereka 2 rakaat. Man a'adahuma fahuwa mubtadi'. Bila ulangi lagi, barang siapa mengulanginya lagi, maka dia tidak sah salat atau dia ahli al-bidah. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, wa man kharaja ala imamil muslimin wa qad kana an-nasu istamu alaihi wa aqarru bil khilafah bi ay wajhin kana birra bil ghalaba faqad syaqqa hadal kharij asal muslimin. Barang siapa mengkudeta pemimpin kaum muslimin sedangkan manusia telah bersatu di bawah pemimpin kaum muslimin dan mereka mengikrarkan tentang kekhalifahannya dengan cara apapun, dengan ridho ataupun dengan kekuasaan ataupun dengan kudeta, maka orang yang mengkudeta itulah yang telah memecah belah barisan kaum muslimin, wa khalafal athar an Rasul sallallahu, menyelisihi sunnah Rasul. Fa in mata al kharij ali mata mitatan jahiliyah. Kalau pemberontak itu mati dalam keadaan memberontak, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah, menanggung dosa besar. Imam Ahmad mengatakan lagi, wala yahillu qitalus sultan, tidak boleh memberontak kepada pemimpin kaum muslimin, walal khuruj alaih, tidak boleh mengkudetanya. Li ahadin minan nas faman fa'ala dzalik fahuwa mubtadi' ala ghairi sunnah wa tariq. Barang siapa yang mengkudeta pemimpin kaum muslimin, maka dia mubtadi' ahlil bid'ah, bukan di atas sunnah dan tidak di atas jalan kebenaran. Jelas tidak? Luar biasa, ini akidah Imam Ahmad rahimahullah. Ya. Bagaimana mereka sangat mementingkan pembahasan yang satu ini. Ucapan mereka semuanya baik kepada pemimpin kaum muslimin dan mereka membantah yang menyimpang dari hal ini. Ya. Ini sekali lagi dari ucapan Imam Ahmad. Demikian pula ucapan Imam Ali Al-Madini. Imam Ahli Sunnah itu mirip dengan ucapan Imam Ahmad. Ya. Beliau mengatakan summa sam'u wa ta'lil a'immah wa umaral mu'minin al-bari wal fajir. Wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin yang baik maupun yang fajir. Wa man walil khilafah bi ijma'in nas wa ridahum. Ini sekali lagi mirip dengan ucapan Imam Ahmad rahimahullah taala. Kita pindah kepada akidahnya Imam Al-Bukhari. Ya, akidahnya Imam Al-Bukhari ini semuanya masih ada dalam kitab Syarh Ushul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Afan, ini sebelumnya ucapan Imam Bukhari, beliau mengatakan wa alla nunazi'al amra ahlahu, tidak boleh kita memberontak kepada pemimpin kaum muslimin. Liqaulin Nabi sallallahu, karena sabda Rasul, salasun la yaghillu alaihinna qalbu mri'in muslimin. Ada 3 perangai yang hati orang muslim tidak dengki terhadapnya. Yang pertama, ikhlasul amalillah, mengikhlaskan amal karena Allah, wa ta'atu wulatil amr, taat kepada pemimpin kaum muslimin, wa luzumu jama'atin, dan berpegang dengan jamaah pemimpin kaum muslimin. Kemudian dibacakan ayat ati Allah wa ati Rasul wa lil amri minkum. Taatilah Allah, taati Rasul dan pemimpin di antara kalian. Wa alla yarasif ala ummati Muhammad sallallahu. Ahlul sunnah tidak membolehkan alias mengharamkan kudeta terhadap pemimpin kaum muslimin. Kemudian beliau membawakan ucapan Al-Fudail bin Iyad, "Lau kanat li da'watun mustajabah lam aj'ala illa fi imamin." Seandainya aku punya satu doa yang mustajab, aku akan tujukan untuk pemimpin kaum muslimin. Li'annau idza saluhal imam aminal bilad wal ibad. Karena kalau sudah baik pemimpin, akan aman hamba-hamba Allah dan negeri kaum muslimin. Sampai kata Abdullah bin Mubarak, ulama tabi'in, memuji ucapan Fudail bin Iyad tadi, ya mu'allimal khair man yashtari ala hada ghairuka. Wahai pengajar kebaikan, tidak ada yang lantang mengucapkan seperti ini seperti dirimu. Ini sekali lagi akidahnya Imam Bukhari, mengharamkan kudeta terhadap pemimpin kaum muslimin dan menyuruh kaum muslimin mendoakan kebaikan terhadap pemimpin kaum muslimin.
Kita pindah kepada akidahnya Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi yang dikenal dengan Ahlus Sunnah wa I'tiqaduddin. Imam Abu Hatim dan Abu Zur'ah Ar-Raziyain mengatakan wa nuqimu fardal jihad wal hajj ma'aimatil muslimin fi kulli dahrin wa zaman. Kita melaksanakan kewajiban berjihad, berhaji bersama pemimpin kaum muslimin di setiap waktu. Wala naral khuruj ala a'immah, kita berpendapat haram mengkudeta terhadap pemimpin kaum muslimin. Wa nasma wa nuti liman wallahu azza wa jalla amrana, dan kita wajib mendengar serta taat kepada pemimpin kaum muslimin, tentunya yang tidak bermaksiat kepada Allah. Wa amarana Allah wala nanzi yadan min taatin, tidak boleh kita memberontak kepada pemimpin kaum muslimin. Kemudian beliau membawakan lagi wal hajjul kadzalik wa da'fus sadaqat, berhaji, membayar sedekah ataupun zakat dibolehkan kepada pemimpin kaum muslimin. Jadi sekali lagi, ini ucapan dua imam Ahlussunnah, Abu Zur'ah dan Abu Hatim Ar-Raziyan. Sekarang ucapan Sahal bin Abdullah At-Tustari. Akidah Sahal bin Abdullah Tustari, beliau gurunya Imam Barbahari. Imam Sahal bin Abdullah Tustari mengatakan la yatrukul jamaah, tidak boleh meninggalkan barisan pemimpin kaum muslimin. Wala yakhruj ala hadil ummah bisayf, tidak boleh memberontak terhadap pemimpin kaum muslimin. Kemudian kata beliau wala yatrukul jamaah khalfa kulli walin jarin au adlin, tidak boleh meninggalkan salat berjamaah di belakang pemimpin kaum muslimin yang zalim maupun yang adil. Ini semuanya sekali lagi bisa dilihat dalam kitab Syarh Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah oleh Imam Lalikai, dari ucapan Sufyan Ats-Tsauri. Ucapan siapa lagi tadi? Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Abu Hatim, Abu Zur'ah Ar-Razi, Sahal bin Abdullah Tustari. Ada 6 akidah Ahlussunnah di sini. Semuanya sepakat ucapannya baik-baik terhadap pemimpin kaum muslimin. Kalau diringkas, yang pertama wajib mendengar dan taat, mendoakan pemimpin kaum muslimin, melaksanakan sebagian ibadah bersama pemimpin kaum muslimin, dan haram mengkudeta pemimpin kaum muslimin. Itu kesimpulan dari ucapan 6 ulama salaf Ahlussunnah wal Jamaah, imam-imam Ahlussunnah dalam Syarh Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Kita tambahkan lagi dari ucapan Imam Al-Muzani, muridnya Imam Asy-Syafi'i. Ini juga sudah pernah kita kaji dahulu, kitab Syarhus Sunnah Imam Al-Muzani. Beliau mengatakan wa ta'atu li ulil amri fima kana indallah azza wa jalla mardiyan, wajib mentaati pemimpin kaum muslimin dalam hal yang memang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wastinabu makana indallah muskhitan, dan meninggalkan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Al-Muzani mengatakan wa talqur khuruji inda ta'addin wa jawrihim, tidak boleh memberontak kepada pemimpin kaum muslimin meskipun mereka zalim. Wa tauba ilallah kaima ya'tif bihim ala ra'iyatihim, kalau ada pemimpin yang zalim, solusinya rakyat bertobat kepada Allah agar Allah menjadikan mereka itu kasih sayang kepada rakyat mereka. Jadi sekali lagi, ini ucapan Imam Al-Muzani, muridnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, mewajibkan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah, dan mengharamkan memberontak terhadap pemimpin kaum muslimin meskipun mereka zalim, curang, dan seterusnya. Dan beliau mengatakan solusi dari itu semuanya kaum muslimin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tambahkan lagi dari ucapan Imam Abu Bakar Al-Ismaili. Ya, ini wafat tahun 371 Hijriah. Alhamdulillah sudah kita kaji juga kitab ini. Imam Abu Bakar Al-Ismaili mengatakan wa yarawna shalah al-jum'ah wa ghairaha khalfa kulli imamin muslimin baron kan au fajiran. Ahlussunnah wal Jamaah berpendapat salat Jumat dan selainnya di belakang pemimpin kaum muslimin yang baik ataupun yang fajir.
Fa inna Allah azza wa jalla faradal jum'ah wa amara bi ityaniha fardan mutlaqan ma ilmi ta'ala bi anal qaimin yakunu minhumul fajir wal fasik. Allah Ta'ala mewajibkan kita salat Jumat dan memerintahkan untuk mendatangi salat Jumat tersebut sebagai bentuk kewajiban yang mutlak. Meskipun Allah tahu di antara pemimpin kaum muslimin akan ada yang fajir, yang fasik, namun tetap Allah perintahkan kita salat di belakang mereka. Kemudian kata Imam Abu Bakar Ismail rahimahullah, wa yarona jihadal kufar mahum. Ahlussunnah berpendapat jihad melawan orang kafir bersama mereka. Wa in kanu jawarata, meskipun mereka orang yang fajir, yang fasik, yang dolim. Wa yarona du'a lahum bis salah wal ataf ilal ajal. Dan Ahlussunnah berpendapat disyariatkannya mendoakan pemimpin kaum muslimin dengan kebaikan dan dengan kasih sayang. Wala yaronal khuruj bisayf alaihim, dan mereka berpendapat haram mengkudeta pemimpin dengan senjata. Wala qital fitnah, tidak boleh ikut perang dalam fitnah, dan seterusnya. Ini ucapan Imam Abu Bakar Ismaili yang juga merupakan salah satu ulama mazhab Syafi'i. Kita tambahkan lagi dari ucapan Imam Ibnu Battah Al-Ukbari yang masih kita kaji kitab ini setiap hari Rabu ba'dal maghrib juga. Beliau mengatakan wala nakhruj bisayfi atau wala takhruj bisayfi alal a'imma wa in dalamu. Jangan mengkudeta pemimpin kaum muslimin dengan senjata meskipun mereka zalim. Kemudian dibawakan ucapan Umar bin Khattab, in dolamaka fasbir, jika pemimpin mendolimu maka bersabarlah. Wa in haramaka fasbir, jika dia melarangmu maka bersabarlah. Kemudian kata Imam Ibnu Battah Al-Ukbari, waqad ajma'atil ulama min ahlil fiqhi wal ilmi wan nusaq wal ubad waz zuhad min awwali hadil umma ila waqtina hadha anna salatal jum'ah wal idain wa mina wa arafat wal ghazwa wal hajj wal hadya ma'a kulli amrin barin wa fajirin. Ulama telah sepakat dari segala bidang, baik dari ahli fikih, para nusak, ahli ibadah, orang-orang yang zahid, sejak awal umat ini, para sahabat sampai detik beliau, mereka semuanya sepakat sholat Jumat, sholat Idul Fitri, Idul Adha, berhaji di Mina dan Arafah, berperang, berhaji, menyembelih, itu bersama pemimpin kaum muslimin yang baik maupun yang fajir. Ya, dan masih baik lagi kata beliau ucapan tentang hal ini. Ya, kita tambahkan lagi dari ucapan Imam Al-Barbahari. Ini juga kita kaji namun online. Ya, beliau hidup di abad 4 Hijriah. Imam Al-Barbahari rahimahullah berkata, wasam'u wa ta'alil aima fima yuhibbullah wa yardah. Wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal yang dicintai, diridhai oleh Allah. Wa man waliyal khilafa bi ijma'in nasi alaihi wa ridahum bihi fa huwa amrul mu'minin. Dan mendengar serta taat kepada pemimpin kaum muslimin yang menguasai kekhalifahan dengan ijma' kaum muslimin. Ya. Wala yahillu li ahadin an yabita lailatan wala yara anna alai imaman. Tidak halal bagi seorang pun untuk bermalam sedangkan dia berpendapat tidak meyakini adanya pemimpin kaum muslimin yang baik maupun yang fajir. Ini wajibnya membaiat pemimpin kaum muslimin. Setiap negeri kaum muslimin punya pemimpin. Setiap rakyat muslim wajib membaiatnya, meyakini tentang kepemimpinannya, wajib didengar dan taati dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah. Kemudian kata Imam Barbahari, wal hajju wal ghazwu mal imami madin. Berhaji, berjihad bersama pemimpin kaum muslimin. Wa salatul jum'ah khalfahum. Salat Jumat di belakang mereka jaizatun, boleh dan sah. Ya. Kemudian kata beliau, wa man kharaja ala imamin min a'immatil muslimin fahuwa kharijiyun.
Barang siapa memberontak terhadap pemimpin kaum muslimin, maka dia pengikut Khawarij. Wa qad syaqqa asal muslimin, dan dia telah memecah belah barisan kaum muslimin. Wa khalafal athar, menyelisihi jejak para salafus saleh. Wa mitatun jahiliyah, kalau mati dalam keadaan jahiliyah. Beliau tegaskan lagi, wala yahilu qitalu sultan, tidak halal memberontak kepada pemimpin kaum muslimin. Wal khuruj alaihim wa injaru, tidak boleh memberontak terhadap mereka meskipun mereka zalim. Ya. Kemudian disampaikan sabda Rasul, isbir wa in kana abdan habasyian, bersabarlah meskipun pemimpin dari budak Ethiopia, dan seterusnya. Ini juga beliau tekankan lagi, walaisa minas sunnah qitalus sultan, bukan termasuk sunnah Rasul, bukan termasuk ajaran Rasul memberontak terhadap pemimpin. Fa inna fihi fasada dini wa dunya, karena dalam pemberontakan banyak kerusakan dalam urusan agama ataupun dunia. Ini ucapan Imam Al-Barbahari. Kita mau tambahkan lagi, ya. Sudah cukup atau belum? Terus ya, biar mantul ya, biar ya semakin yakin kita tentang akidah yang satu ini. Sekali lagi, karena banyak di luar syubhat-syubhat, meskipun dari yang mengaku dai sunnah dan seterusnya. Ini ada 4 matan akidah. Yang pertama dari kitab Lumatul I'tiqad, karangan Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Al-Imam Ibnu Qudamah mengatakan dalam kitab Lumatul I'tiqad, wa minas sunnati as-sam'u wa ta'a li a'immatil muslimin wa umara'il mu'minin, termasuk akidah ahli sunnah mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin, wa umara'il mu'minin barin wa fajirin malam ya'muru bima'siyatillah. Sekali lagi, wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin, yang baik maupun yang jelek, selama mereka tidak memerintahkan untuk bermaksiat kepada Allah. Fa inna la ta'ata li ahadin fi ma'siyatillah, karena tidak ada ketaatan kepada seorang pun dalam memaksiati Allah. Wa man waliyal khilafah wa sama alaihi nasu wa radu bihi aw ghalabahum bi sayfi hatta sara khalifah wa sumya amiral mu'minin wajibat ta'atuhu. Dan wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin yang telah menguasai kekhalifahan, dan mereka bersatu di atasnya dan mereka ridho kepadanya, atau yang telah berhasil berkuasa lewat jalur kudeta. Ini disampaikan oleh para ulama untuk membantah syubhat yang wajib kita dengar dan taati kalau pemimpin itu dipilih lewat jalur yang syar'i. Kalau nggak syar'i, nggak kita dengar dan taati. Ini ucapan yang keliru. Imam Ahmad tadi, Imam Barbahari mengatakan meskipun pemimpin itu caranya menggapai kepemimpinan keliru, tetap kalau sudah berkuasa didengar dan ditaati. Secara asal tadi kudeta haram, namun kalau sudah terjadi dan dia berkuasa, wajib dibaiat dan ditaati. Jadi sekali lagi, sudah berkuasa meskipun lewat jalur yang tidak syar'i, tetap didengar dan ditaati. Ya. Kemudian kata Imam Ibnu Qudamah, wa harumat mukhalafatuhu, tidak boleh memaksiatinya, wal khuruj alaih, tidak boleh memberontak terhadapnya, wa syaqqa asal muslimin, dan tidak boleh memecah belah barisan kaum muslimin. Sekarang akidah yang berikutnya, al-aqidah al-wasitiyah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan, wa yarawna iqamatal haji wal jihad wal jam' wal juma' wal a'yad mal umara abraran kanu au fujaran. Ahlus sunnah wal jamaah berpendapat melaksanakan ibadah haji, berjihad, melaksanakan salat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha bersama pemimpin kaum muslimin yang baik maupun yang fajir. Semuanya diiringi dengan kata-kata apa, yang baik ataupun yang fajir. Ini juga membantah orang-orang yang mengatakan yang kita hormati, yang kita dengar, yang kita taati hanya yang saleh saja. Tidak. Ini semuanya ditegaskan oleh para ulama, membantah syubhat-syubhat orang-orang tersebut. Selama dia pemimpin muslim, wajib didengar dan taati perintahnya yang tidak bermaksiat kepada Allah. Ya, sementara ini kita bawakan dulu ucapan-ucapan ulama salaf, nanti akan kita
jelaskan lebih detail lagi dengan dalil-dalilnya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah lagi, wa yuhafiduna 'alal jama'at, dan mereka menjaga persatuan barisan kaum muslimin. Tambah lagi akidahnya Imam At-Tahawi rahimahullah. Imam At-Tahawi rahimahullah berkata, wa naras shalah khalfa kulli barin wa fajirin min ahlil qiblah wa alaman mata minhum. Kita berpendapat sah salat di belakang setiap pemimpin yang baik maupun yang fajir dari kaum muslimin, ya, dan kita salat jenazah atas yang meninggal dari kaum muslimin. Kemudian beliau mengatakan, wala naras saif ala ahadin min ummati Muhammad sallallahu. Kita berpendapat tidak boleh memberontak terhadap pemimpin kaum muslimin, ya. Atau afan, wala naras saif ala ahadin min ummati Muhammad sallallahu ila man wajaba alaihi saif. Kita berpendapat tidak boleh menghunuskan pedang kepada siapapun dari umat Nabi Muhammad kecuali yang memang berhak untuk diperangi. Kemudian kata beliau, wala naral khuruj ala a'immatina wa ulati umurina. Kita tidak boleh mengkudeta terhadap pemimpin kaum muslimin, wa injaru, meskipun mereka zalim, wala nad'u alaihim, tidak boleh mendoakan mereka dengan kejelekan, wala nanzi'u yadan min ta'atihim, tidak boleh mencabut baiat atas mereka, tidak boleh mengkudeta terhadap mereka. Wa nara ta'atahum min ta'atillahi azza wa jalla faridatan ma lam ya'muru bimaksiatin, dan kita berpendapat mentaati pemimpin kaum muslimin termasuk ketaatan kepada Allah, dan itu hukumnya wajib selama tidak memerintahkan untuk bermaksiat. Wa nad'u lahum bis salahi wal mu'afa, dan kita doakan mereka dengan kebaikan dan dengan keselamatan. Semoga Allah memberikan taufik hidayah keselamatan kepada pemimpin kita, presiden kita. Sekali lagi, ma'asal muslimin, ini akidah yang terang benderang yang termaktub dalam kitab-kitab akidah ulama salaf. Ini sebagian yang kita sampaikan di sini, masih banyak yang lainnya. Ya, insya Allah pertama akan datang kita tambahkan lagi, biar tambah apa? Mantul. Ya, biar betul-betul kita yakin dengan seyakin-yakinnya inilah akidah kita. Kita mengatakan seperti ini bukan menjilat seseorang ataupun kita ya hanya untuk mencari popularitas. Naudzubillah min dzalik. Ini akidah kita. Ini akidah ulama salaf, akidah Ahlussunnah yang sejati. Ya. Yang terakhir di sini ucapan Imam As-Safarini dalam akidah Safariniyah. Beliau mengatakan, fakun muti'an amrahu fima amar. Jadilah engkau orang yang mentaati perintah pemimpin kaum muslimin, malam yakun bimungkarin fayuhtadar, selama tidak menyuruh kepada kemungkaran. Kurang berapa menit lagi azannya? 2 menit lagi. Baik. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Baik, dari yang kita baca ucapan ulama mungkin ada berapa tadi kurang lebih? Ada berapa ulama yang kita baca ucapannya tadi? Hah? Ada 20? Kurang lebih ya? Ya. Kesimpulannya, akidah Ahlussunnah terhadap pemimpin kaum muslim yang pertama membaiatnya, ya. Yang kedua, ini ada dalam kitab As-Sunnah karangan Imam Ibnu Abi Asim. Insyaallah di kesempatan akan datang akan kita bawa karena tebal segini, ya. Yaitu mendengar dan atau menghormati pemimpin kaum muslimin. Yang kedua, ya, ini kita urutkan lebih tertib lagi. Yang pertama, akidah Ahlussunnah terhadap pemimpin kaum muslimin membaiatnya. Yang kedua, menghormatinya. Yang ketiga, tidak mencela atau menghinanya. Sekali lagi, poin kedua, ketiga ini termaktub dalam kitab As-Sunnah karangan Imam Ibnu Asim, ya. Yang keempat, mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Yang kelima, bersabar atas kezalimannya.
Yang keenam, menasehatinya. Insya Allah kita lanjutkan ba'dal adzan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Nah, ya kita lanjutkan sedikit lagi dari ucapan ulama salaf atau ulama al-sunnah yang kita baca dari kitab-kitab akidah mereka tadi. Ada beberapa poin tentang akidah al-sunnah terhadap pemimpin kaum muslimin. Dan insya Allah akan ada juga referensi lainnya akan kita bawakan pada kesempatan yang berikutnya insya Allah ta'ala. Intinya ada akidah al-sunnah terhadap pemimpin kaum muslimin. Yang pertama, membaiat mereka. Baiat hanya untuk pemimpin kaum muslimin. Yang kedua, menghormati mereka. Yang ketiga, tidak mencela dan tidak menghina mereka. Yang keempat, apa tadi? Mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah. Yang kelima, bersabar dalam menghadapi kezaliman mereka. Yang keenam, menasihati mereka dengan lemah lembut dan dengan rahasia. Yang ketujuh, tidak memberontak kepada pemimpin kaum muslimin. Yang kedelapan, mendoakan mereka dengan kebaikan. Kalau mau tambah yang kesembilan, haram mendoakan mereka dengan kejelekan. Ini kita lebih perinci karena sekali lagi banyak yang mencela-menceli, banyak yang menyimpang, banyak yang tidak paham. Ya. Yang ke-10, melaksanakan sebagian ibadah di belakang mereka. Ada berapa poin intinya? 10. Insya Allah akan kita perinci lagi pada kesempatan yang akan datang. Biidznillahi ta'ala, dengan tambahan referensi dan dengan dalil-dalilnya. Dan sekaligus akan kita bawakan juga kalau tadi kitab-kitab akidah ulama terdahulu. Insya Allah akan kita bawakan lagi kitab-kitab ulama abad ini. Ya, di antaranya yang sudah kita bawa di sini sekarang, kitab yang insya Allah spesial dalam masalah ini, Mu'amalatul Hukam fi Dhaul Kitab wa Sunnah. Alhamdulillah sudah kita kaji juga dulu, ya mungkin 10 tahun yang lalu, hari Selasa juga. Ya sudah ada rekamannya dan diposting juga. Intinya sekali lagi, ini semuanya kita sampaikan karena banyak syubhat, karena banyak yang mencela-menceli, karena banyak yang jahil, karena banyak yang nyinyiri pembahasan yang satu ini. Padahal ini pembahasan yang sangat terang benderang dalam kitab-kitab akidah ulama ahli sunnah wal jamaah. Tadi ada pertanyaan, apa bedanya Khawarij dan Al-Bughat, pemberontak? Ada beberapa perbedaan. Yang paling inti, kalau kelompok Khawarij, mereka memberontak di atas keyakinan. Dalam artian ini pemimpin kafir, ini pemimpin yang tidak sah, wajib digulingkan, dan mereka menggulingkannya, mengkudetanya dalam rangka ibadah, jihad kepada Allah. Sebagaimana kata Syekhul Islam, di antara bentuk jihad yang bid'ah, jihadnya kelompok Khawarij atau sekarang teroris. Ya, mereka ketika mau mengkudeta itu di atas keyakinan. Adapun Al-Bughat, pemberontak, secara umum mereka memberontak karena urusan dunia, ya, karena kepingin apa, kekuasaan juga. Maka ini beda. Kalau yang satu, sebagaimana kata Imam Ahmad tadi, ini mubtadi, alil bid'ah. Kalau Al-Bughat secara umum al-fasik, orang yang apa? Fasik. Yang kita banyak bahas yang berkaitan dengan tadi kelompok Khawarij yang mereka menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan Imam Al-Ajurri dalam kitab Asy-Syariah, ini panjang lebar kita nukil ucapan beliau ada di sini. Imam Al-Ajurri rahimahullah berkata, Imam Al-Ajurri wafat tahun 360 Hijriah. Beliau mengatakan, qad dzakartu minat tahdzir min madzahibil khawarij ma fihi balaghun liman asabahullahu ta'ala an madzahibil khawarij. Kata Imam Al-Ajurri, aku telah menyebutkan bahaya atau peringatan
akan bahaya kelompok Khawarij, kelompok teroris. Yang insya Allah di situ ada keselamatan bagi yang diselamatkan oleh Allah dari pemikiran Khawarij. Walam yara ra'yahum, dan dia tidak berpendapat dengan pendapat kelompok Khawarij. Kata beliau, fasabara ala jawril a'immah. Kalau kita mau jauh dari kelompok Khawarij, harus bersabar dalam menghadapi kezaliman pemimpin. Wahaifil umara, atau kecurangan para penguasa. Walam yakhrud alaihim bisayfihi. Kalau kita mau keluar dari kelompok Khawarij, tidak boleh memberontak terhadap pemimpin dengan pedang. Wa sa'alallah ta'ala kasfa dzulmi anhu, dan kita minta kepada Allah semoga dihilangkan kezaliman dari kita semuanya. Kemudian kata beliau, wa da'a lil wulad bis salah wa hajja ma'ahum, mendoakan pemimpin dengan kebaikan, berhaji bersama mereka, wa jahada ma'ahum, berjihad bersama mereka, wa jahada ma'ahum kull aduil muslimin, berjihad melawan musuh-musuh kaum muslimin bersama pemimpin kaum muslimin, wa shalla khalfahum al jum'ah wal idain, salat Jumat, salat Idul Fitri, Idul Adha bersama pemimpin kaum muslimin. Wa in amaru bi ta'atin fa amkana wa ata'ahum wa illam yumkin i'tadar ilaihim. Kalau diperintah untuk mentaatinya, kalau dia sanggup maka dia taati, kalau tidak sanggup maka dia memohon maaf. Wa in amaru bi maksiatin lam yutihum, jika diperintah berbuat maksiat dia tidak mentaati. Kemudian kata beliau, faman kana hada wasfuhu kana ala siratin mustaqim insyaallah. Barang siapa yang memiliki keyakinan itu, kata Imam Al-Ajurri, maka dia di atas siratan mustaqim insyaallah taala. Kemudian beliau Imam Al-Ajurri dalam kitab syariahnya tadi membuat bab berjudul fis sam'i wa ta'ah liman waliya amral muslimin, wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin, wasabr alaihim wa injaru, bersabar atas kezaliman mereka, wa tarkil khuruj alaihim, tidak mengkudeta terhadap mereka, ma'aqamus shalah, selama mereka masih melaksanakan salat. Ini sekali lagi luar biasa akidah Ahlussunnah wal Jamaah, semuanya demi kebaikan kaum muslimin, kebaikan rakyat. Karena kalau salah dalam masalah ini fatal akibatnya, kudeta, pertumpahan darah, kekacauan di mana-mana, seperti yang terjadi di sebagian negeri-negeri kaum muslimin. Makanya inilah bagaimana perhatian ulama salaf terhadap masalah yang sangat penting ini. Maka kita pun ikuti jejak mereka untuk mengingatkan umat tentang pentingnya pembahasan ini di tengah-tengah orang-orang yang menyimpang, di tengah-tengah orang yang mencela-mencela ataupun yang memiliki banyak syubhat. Wallahu taala a'lam. Aqul qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.